Go, 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 yeah. I went down in order to see the scene for myself. As Sarah's body was taken from the woods to the ambulance, the officers there took their hats off as a mark of respect and I think shock at what had happened and who was responsible for it. This was a brutal murder that affected us all. Sarah Everard's tragic death sparked a national debate about women's safety and shook our trust in British policing. Something I think will take a long time to repair. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata tentang kematian tragis seorang wanita cantik yang memicu reaksi kemarahan besar seluruh wanita di Inggris hingga ribuan massa berunjuk rasa dan mengecam kepolisian Inggris. Apa yang sebenarnya terjadi? Ikutilah kisah nyata ini yang akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter khas K Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel. Membuka jendela dunia. Malam itu, seorang wanita berusia 33 tahun tengah berjalan sendirian kembali pulang ke rumahnya usai makan malam di rumah temannya. Namun, malam itu ia tidak berhasil sampai ke rumahnya di Brixton Hill. Ia adalah Sarah Everard. Sarah Everard lahir pada 14 Juni 1987. Ia tumbuh di York, seorang gadis populer yang dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, menyenangkan, dan pandai bergaul. Karena itulah ia memiliki banyak teman, dan ia adalah warga negara yang tidak pernah bermasalah dengan hukum. Setelah ia menyelesaikan kuliahnya di St. Cuthbert Society Durham University, ia lalu pindah ke London pada tahun 2008 untuk bekerja sebagai manajer pemasaran. Ia bekerja di berbagai perusahaan hubungan masyarakat dan agensi pemasaran, dan berakhir bekerja di agensi media digital yang ia baru mulai pada Februari 2021. Dan 1 bulan kemudian, di saat London terasa sangat sepi, yang nampak begitu aneh berada di ibu kota negara Inggris ini, tidak ada yang bisa dilakukan oleh warga selain menonton berita untuk menunggu kabar kapan warga akan kembali bebas menjalani aktivitas di luar rumah di masa pandemi besar ini, karena pemerintah melakukan lockdown di masa COVID ini. Dan di malam itu, pada 3 Maret 2021, Sarah Everard menghilang. Hari ini, Detektif Kepala Inspektur Catherine Goodwin menerima laporan tentang hilangnya seorang wanita berusia 33 tahun. Good afternoon, my name's Detective Chief Inspector Catherine Goodwin and leading the investigation into the disappearance of Sarah Everard. Dan pada hari ini juga, banyak orang mulai membagikan poster wanita hilang di media sosial mereka. Dan dalam waktu hanya beberapa hari saja, foto-foto Sarah ada di seluruh internet. Para petugas kepolisian kini mulai melakukan pencarian di sejumlah area. Mereka juga mulai mendatangi setiap rumah untuk meminta rekaman CCTV rumah mereka.
di kawasan hilangnya Sarah. So this is the compilation of all the CCTV footage. So that's ring doorbell of her going. On the way to the supermarket there. Yeah. Is that Sarah? In the jeans? Waiting to go in, yeah. It's her here? Yeah. Going into the stall, and you'll see her coming in through that door. There she is on the phone. A mask on. Yeah. Is she going home here? No, this is at 6 o'clock, so she's just on her way out now to go and see a friend. I want to thank members of the public across London and outside who have come forward with information and continue to pass information to us through the incident room. We're all looking to try and find Sarah as quickly as possible. Thank you. Warga sekitar menjadi khawatir akan adanya sesuatu yang buruk terjadi, khususnya para wanita yang merasa tidak aman lagi berada di lingkungan tersebut. Police say they are growing increasingly concerned for the welfare of a missing woman. Sarah Everard was last seen walking home from a friend's house in South London on Wednesday evening. Tidak ada penjelasan logis atas hilangnya Sarah, karena menurut informasi yang didapat oleh detektif, bahwa Sarah memiliki kehidupan yang sangat normal. Seorang wanita muda dan cantik yang sangat dekat dengan keluarga dan teman-temannya, yang tidak akan membuat mereka khawatir atau tertekan. Detektif mengetahui bahwa malam itu Sarah sedang menelpon pacarnya ketika ia sedang berjalan pulang setelah makan malam di rumah temannya. Dari pembicaraan di telepon dengan pacarnya, itu berakhir pada pukul 9:28 malam. Setelah itu, handphone Sarah tidak lagi bisa dihubungi. Dilihat dari lokasi penggunaan telepon terakhir kalinya melalui provider, Sarah melakukan telepon dengan pacarnya di Jalan Cavendish di London Selatan. Kini, CCTV daerah tersebut menjadi kunci pelacakan pergerakan Sarah. Dalam rekaman CCTV, terlihat Sarah sedang berjalan di sepanjang Jalan Cavendish, dan dia terlihat sedang memegang handphone di telinganya. Dan pada jam tersebut, itu terakhir kalinya ia menggunakan teleponnya. Seluruh media nasional kini mulai memberitakan hilangnya Sarah. Detectives investigating the disappearance of a woman from South London have released information about where she was last seen. Detectives released this CCTV image of Sarah the night she went missing, and they're appealing for information. Sebagian masyarakat sulit mempercayainya, karena di London merupakan daerah yang sangat padat dan dipenuhi oleh kamera CCTV. Lalu, bagaimana bisa seorang wanita menghilang begitu saja? Poster dengan foto Sarah sebagai orang hilang kini mulai ditempel menyebar di semua area, dan ini menjadi kekhawatiran nasional tentang apa yang terjadi padanya. Sarah's not been seen since being spotted on CCTV. Across this area, every bus stop and lamppost bears Sarah's image. 5 hari setelah Sarah dilaporkan menghilang, detektif masih terus mengumpulkan rekaman CCTV dan memperhatikan semua rekaman-rekaman CCTV selama berjam-jam. Dan masih belum ada jawaban tentang apa yang terjadi pada Sarah. Hingga suatu waktu, seorang sersan detektif mendatangi Kepala Inspektur Catherine Goodwin untuk melihat temuan dari rekaman CCTV yang akan menjadi petunjuk. One of our detective sergeants came running over and said, "You need to come and have a look at this." Tim detektif semua berkumpul melihat rekaman CCTV tersebut. Dan dari semua rekaman CCTV dari setiap rumah, rekaman CCTV dari sebuah bis yang sedang melintas di jalanan London Selatan menjadi rekaman yang menarik perhatian. Di jalan tersebut, terlihat sebuah mobil berwarna putih terparkir di pinggir trotoar, dan Sarah terlihat berdiri di sampingnya. Mereka berpikir mungkin saja Sarah masuk ke mobil tersebut lalu pergi ke suatu tempat. Kemudian detektif segera mencari tahu tentang registrasi mobil tersebut, dan diketahui bahwa itu adalah mobil sewaan yang pada saat itu telah disewa oleh seorang pria
bernama Wayne Couzens. Dan itu adalah informasi petunjuk pertama yang didapatkan detektif. Tetapi nama pria tersebut tidak berarti apa-apa bagi detektif. Kemudian salah satu detektif mencari tahu lebih dalam tentang nomor handphone dan alamat si penyewa mobil tersebut. Dan dengan begitu cepat, detektif mendapati informasi bahwa nama tersebut ditampilkan sebagai tersangka untuk perbuatan tidak senonoh pada laporan kejahatan 3 hari sebelum Sarah menghilang. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa dia pergi ke drive-thru McDonald's untuk memesan makanan. Dan saat itulah ia sengaja membiarkan celananya terbuka untuk menunjukkan kemaluannya. Informasi tersebut kini mengubah segalanya. Yang pada awalnya detektif menduga mungkin Sarah naik ke mobil tersebut dengan orang yang dikenalnya. Suddenly, it was clear to me that she got into the car of an alleged offender. Dan pria tersebut bukan dari London, tetapi dia tinggal bermil-mil jauhnya di Deal, Kent. I went with the bulk of my team down there, whilst they're still trying to plan for how we're going to get hold of him as quickly and as safely as we can so that we have the best opportunity of finding Sarah. Ketika detektif inspektur Nick Harvey sedang meluncur menuju alamat rumah pria tersebut, detektif kepala inspektur Catherine Goodwin menerima laporan mengejutkan dari sersan detektif. One of my detective sergeants came running into the office and said, "We need to shut the door. You need to hear this." I knew that I had to tell my boss, and I can just remember the shock of having to just sit on the floor of the office and say to her, "You're not going to believe this, that he's a police officer." And then the same questions went through her head as went through my head. Are you sure? Ya, pria tersebut bernama Wayne Couzens. Ia adalah seorang polisi yang bertugas di Kepolisian Metropolitan yang saat ini sedang bertugas di kelompok perlindungan parlemen dan diplomatik. Dan di kala ini, ada eskalasi operasi pencarian Sarah secara besar-besaran sedang berlangsung. Detektif Nick yang sedang menuju ke rumah Wayne Couzens menerima kabar mengejutkan tentang pria yang akan ditujunya adalah seorang polisi metro. Dan ia hanya bisa terdiam, tidak bisa mengatakan apapun untuk saat ini. Ia dan rekannya terus melanjutkan pergi menuju rumah Wayne Couzens. Setibanya di rumah tersebut, detektif inspektur Nick segera menunjukkan surat perintah pada Wayne Couzens. Dan seketika itu juga, wajah Wayne berubah menjadi pucat pasi. Detektif Nick segera memborgol dan mendudukkan Wayne di sofa ruang tamu. Sementara rekannya yang lain berusaha mencari Sarah dan petunjuk apapun yang bisa didapatkan di sekitar rumahnya. Do you know Sarah? I don't know. Okay. Sarah went missing. I'll show you some pictures of her on the day. Okay. Do you know where Sarah is? No. Right. Now, we believe it. You know something about where she is. Tell us anything you can about where the mother time. Okay. Well, I am in financial. Ketika detektif terus mendesaknya untuk menanyakan keberadaan Sarah, Wayne yang terus mengelak bahwa ia tidak tahu keberadaannya. Kemudian ia mengaku bahwa ia memiliki masalah keuangan dengan berhutang uang yang cukup besar pada gangster. Dan gangster tersebut menyuruh Wayne untuk mengantarkan gadis-gadis muda pada mereka, karena Wayne tidak bisa membayar hutangnya. Untuk itulah, ia terpaksa membawa gadis yang ditemuinya di jalan dan mengantarkannya pada gangster tersebut. Dan mengenai keberadaan Sarah, ia sama sekali tidak tahu, karena tugasnya hanyalah mengantarkan gadis itu ke mobil van mereka.
You must know more about where she is or how I can find her. I'm sorry, I don't know. I know you know. And I don't know. If they're taking her in a van, then they're taking her. I don't know. I don't know where she is. That's not a normal reaction to that. Do you know where Sarah is? No. If you were really being accused of something, it would be a very different response, I think. What do you mean? Why are you here? Apapun alasannya, dan walaupun Sarah tidak ditemukan di rumah tersebut, tetapi Wayne tetap ditangkap karena ia mengakui telah menculik Sarah. Wayne mungkin bisa mengatakan apapun demi membela dirinya untuk menutupi kejahatannya. Tetapi detektif memiliki keyakinan bahwa Wayne tidak mengatakan yang sejujurnya. Tetapi yang menjadi prioritas saat ini bagi detektif adalah bagaimana cara mengetahui jika Sarah masih dalam keadaan hidup atau tidak. Setelah Wayne Couzens ditangkap, kemudian pada tengah malam 9 Maret 2021, pukul 23:54 malam, Kepolisian Metropolitan menayangkan press release-nya yang menyatakan bahwa Kepolisian Metropolitan telah menahan seorang pria terkait hilangnya Sarah Everard. Dan pria itu adalah seorang perwira polisi Metropolitan. And the fact that the man who's been arrested is a serving Metropolitan Police officer is both shocking and deeply disturbing. I recognise the significant concern this will cause. Rumah Wayne Couzens yang berada di Dilkent kemudian digeledah, lalu sebagian barangnya dan khususnya kendaraannya disita atas kepentingan penyelidikan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti yang mengarah pada kesalahan Wayne Couzens. Lalu, siapakah Wayne Couzens? Wayne adalah bagian cabang elit pengawal Parlemen Kepolisian Metropolitan. Ia lahir di Dover, Kent, pada tanggal 20 Desember 1972. Ayahnya adalah pemilik bisnis lokal yang disukai, dan ia seorang kepala keluarga yang sangat menyayangi keluarganya. Lalu Wayne bekerja di bengkel ayahnya. Namun ia juga mengambil beberapa peran sukarela dan berbayar di cadangan militer dan kepolisian Kent. Ia juga melindungi pembangkit listrik untuk stabilitas pengawasan sipil nuklir. Dan pada tahun 2006, ia bertemu dengan seorang ilmuwan asal Ukraina bernama Elena, yang kemudian menjadi istrinya dan menjadi ibu bagi 2 anak-anaknya. Pada tahun 2015, saat mereka membeli rumah dan menetap di Dilkent, tetangganya mengatakan bahwa Wayne adalah orang yang baik dan ramah. Begitupun menurut istrinya, bahwa Wayne adalah suami dan ayah yang sangat baik, sehingga istrinya sama sekali tidak bisa melihat ada tanda-tanda perilaku yang menyimpang dari suaminya. Dan pada tahun 2018, Wayne bergabung dengan Kepolisian Metropolitan. 6 hari setelah Sarah dilaporkan menghilang, semua media terkejut atas berita dari Kepolisian Metropolitan tersebut. Been a significant development in the case of the missing South London woman Sarah Everard. Police have arrested a man in relation to her disappearance. The Met Police have released a statement. A man has been arrested in connection with the disappearance of Sarah Everard. The man is a serving Metropolitan Police officer. Dan ini akan menjadi masalah yang sangat besar bagi kepolisian. Namun semua orang masih belum ada yang tahu apa yang terjadi pada Sarah. And as you can see, this is an incredibly busy road. When she was taken, we were in a national lockdown. This road is never quiet. I was coming for walks in this area myself during the lockdown. It's always busy. Sarah wouldn't have thought for a second that she would be in any danger. But she, like all of us, was raised to believe that the police protect you. They keep you safe. They don't harm you. So this is the moment that we see Wayne Couzens meeting Sarah Everard, caught on the dash cam of a passing vehicle. Crucial bit of evidence, this. There's a picture of a lady. Do you recognise this person in this picture? Who is that, Wayne? Have you ever met this woman before? No comment.
Wayne, this is Sarah Everard. Did you show your warrant card to her? Is that how she trusted you? Because obviously, you know, as a police officer, we're all in a position of, you know, people trust us, don't they? People trust us to look after them. People trust us to help them. Saat ini, PR detektif yang utama adalah menemukan Sarah. Para detektif mulai menggali petunjuk tentang keberadaan Sarah melalui pergerakan ponselnya. Terlihat ponsel Sarah berada di Clapham, kemudian kembali bergerak ke Dover. Ponsel itu telah pergi dari daerah hutan di Kent, di mana keluarga Wayne memiliki sebidang tanah di area hutan tersebut. Dan ini menjadi masuk akal bagi detektif. Mengapa Wayne membawanya ke sana? Mereka yakin bahwa Sarah berada di area ini. Area hutan lebat yang sangat luas, yang penuh banyak dengan air dan pepohonan. Dan tidaklah mudah untuk dapat menemukan Sarah di sini. Hari ini petugas kepolisian dikerahkan secara besar-besaran untuk melakukan pencarian Sarah di area hutan ini, Hotswood, yang letaknya dekat Ashford. Mereka mencari di seluruh hutan dan di rawa-rawa. Setelah pencarian selama berjam-jam, lalu pada hari Rabu sore itu, tim pencarian telah menemukan sisa-sisa manusia di daerah berair di dalam hutan tersebut, yang diyakini itu adalah jasad Sarah Everard. I went down in order to see the scene for myself. As Sarah's body was taken from the woods to the ambulance, the officers there took their hats off as a mark of respect and I think shock at what had happened and who was responsible for it. Mereka juga menaruh bunga-bunga di area ditemukannya jasad Sarah sebagai tanda rasa duka mereka. Detektif Kepala Inspektur Catherine Goodwin merasakan hal yang berat saat ia menyampaikan kabar duka yang mengerikan pada keluarga Sarah. Kasus ini menimbulkan gelombang kemarahan dan kekhawatiran di warga masyarakat, khususnya bagi para perempuan yang tidak lagi bisa merasakan aman berjalan sendirian. Terlebih, apa yang selama ini terjadi, bahwa dilaporkan ada 2 wanita dibunuh oleh seorang pria setiap minggunya di Inggris, sesuai yang disampaikan oleh anggota parlemen Jess Phillips. So the disappearance of Sarah Everard while walking home in London last week has sparked an outpouring from women voicing their anger and frustration. 2 women killed by a man every week in the UK. Lalu sejumlah kelompok berkumpul di media sosial dan mulai mencoba merencanakan sebuah acara peringatan di Clapham untuk Sarah. Acara peringatan untuk Sarah di sebuah taman di Clapham itu ternyata di luar dugaan. Sedikit demi sedikit orang berdatangan sambil membawa bunga sebagai rasa duka mendalam dan sebagai penghormatan untuk Sarah. Tua, muda, pria, wanita, semakin banyak orang yang terus berdatangan. Hanya dalam beberapa jam saja, bunga-bunga yang dibawakan oleh orang-orang yang datang ke acara tersebut jumlahnya kian banyak dan menggunung membentuk lingkaran. Kasus kematian Sarah telah memicu kemarahan semua orang di seluruh negeri, khususnya bagi perempuan. Semua orang mempertanyakan seberapa aman seorang wanita berjalan pulang sendirian. Karena ternyata polisi yang seharusnya menjaga dan memberikan perlindungan pada warganya, justru ialah
pelaku kejahatan yang kejam pada perempuan. Ribuan orang yang datang pada acara peringatan ini terlihat penuh kesedihan. Mereka tertunduk. Ini sungguh suasana yang muram, namun tenang dan penuh hormat sepanjang hari. Sebagian dari mereka juga melanjutkan menaruh lilin di jalan yang dilalui Sarah. Mereka menaruh satu lilin untuk setiap wanita yang kehilangan nyawa mereka karena kekerasan yang dilakukan pria. Di taman peringatan Sarah, orang-orang masih berkerumun menjelang malam. Bahkan semakin banyak lagi orang yang berdatangan, seolah mereka tidak lagi peduli dengan masa pandemi. Satu persatu orang mulai maju ke depan untuk berpidato dan meluapkan kemarahan mereka semua. Tetapi polisi tidak membiarkan mereka melakukan itu. Massa pun semakin marah. Mereka meneriaki polisi yang akhirnya situasi pun menjadi rusuh. Aksi dorong antara massa dengan polisi terjadi. Kekacauan pun semakin tidak terbendung lagi ketika polisi menganiaya peserta unjuk rasa dalam upaya untuk membubarkan mereka secara paksa. Last night, a vigil for Sarah ended in chaos after police manhandled participants in an attempt to break up the unlawful gathering. Yeah, serious questions, it seems, being raised for the Metropolitan Police and how they have handled this extremely sensitive situation. I wouldn't have wanted to see a vigil in memory of Sarah end with those scenes. There have been calls from all quarters, many quarters, for you to resign. Are you considering your position? No, I'm not. 12 hari setelah kematian Sarah, kini detektif harus menyatukan potongan-potongan bukti yang ada untuk mengetahui secara jelas tentang apa yang terjadi pada Sarah. The news today that it was a Metropolitan Police officer who was arrested on suspicion of Sarah's murder has sent shockwaves and anger through the public and through the Met. Sarah's murder led to public outrage, creating questions for both society and the police. What drove Cousins to commit such a despicable act? There's a picture of a lady. Do you recognise this person in this picture? Who is that, Wayne? Have you ever met this woman before? No comment. Wayne, this is Sarah Everard. Did you show your warrant card to her? No comment. Is that how she trusted you? Because obviously, you know, as a police officer, we're all in a position of, you know, people trust us, don't they? People trust us to look after them. People trust us to help them. Hari itu, Wayne memberitahu istrinya bahwa ia akan bekerja lembur pada malam itu, yang padahal sebenarnya dia seharusnya libur, dan dia menandainya di kalender keluarga mereka. Ini sangat jelas menunjukkan bahwa Wayne berencana untuk melakukan sesuatu dan tidak ingin diketahui oleh siapapun. Pada sore harinya, ia menyewa mobil, lalu berkendara sekitar 1,5 jam dari Dover menuju London Selatan. Dan saat ini, Sarah sedang pergi menuju rumah temannya untuk makan malam, lalu berhenti sebentar di sebuah supermarket untuk membeli sebotol anggur untuk makan malam dengan teman-temannya. Kemudian setelah selesai makan malam, Sarah pulang dan kembali berjalan kaki menuju rumahnya, yang biasa ia sering lakukan, berjalan kaki sekitar 40 menit untuk sampai di rumahnya.
Dan di tengah perjalanan itulah Sarah dihampiri Wayne yang mengaku sebagai polisi yang tengah bertugas malam itu dengan menunjukkan kartu identitas polisinya. Wayne mengatakan bahwa Sarah telah melanggar peraturan COVID. Hingga akhirnya Wayne memborgol tangan Sarah dan membawanya pergi dengan menggunakan mobil rental tersebut. Dengan dalih akan dibawa ke kantor polisi. Tetapi Wayne membawa Sarah ke Dover. Perjalanan yang cukup jauh dan Sarah tidak dapat menghindarinya. Ia telah terjebak di dalam mobil Wayne. Kemudian Wayne memindahkan Sarah ke mobilnya sendiri dan kembali mengemudi ke daerah pedesaan terpencil di utara Dover. Dan disinilah sang polisi ini melakukan perbuatan kejamnya. It was a callous crime committed by serving Metropolitan Police Officer Wayne Couzens. He'd abused his position as a police officer to lure her into his car before restraining her and driving her to a secluded spot near Dover, where he raped and killed her. A lot of crucial evidence was found in the car. There was the key from the handcuffs, which we know Sarah was wearing because there is other evidence to that effect. There's a blood stain which matched Sarah. Kemudian Wayne membawa Sarah ke hutan untuk menyembunyikan mayatnya. Lalu Wayne pergi untuk pulang ke rumahnya. Tetapi ia mampir sebentar untuk membeli segelas coklat hangat. Ia sungguh berperilaku sangat normal setelah hal buruk yang dilakukannya pada malam itu. He would have been thinking about this crime for a long, long time. How can someone literally murder someone and then go and get a coffee an hour later? Lalu ia pulang ke rumahnya, seolah-olah dia telah bekerja shift malam. Namun sebelum ia sampai di rumahnya, ia terlebih dulu pergi ke pom bensin untuk membeli 1 jerigen bensin, di mana bensin tersebut ia gunakan untuk membakar jasad Sarah dengan maksud untuk menghancurkan bukti. Tetapi ia tidak berhasil membakar habis jasadnya karena ia tidak bisa menghasilkan suhu panas yang cukup tinggi. Dari sana ia melanjutkan untuk membeli kantong sampah untuk menyembunyikan jejak Sarah. Setelah kejahatan mengerikan yang telah dilakukannya, hari ini Wayne Couzens memindahkan jasad Sarah yang terbakar dalam kantong plastik ke kolam terdekat, di mana kemudian jasadnya ditemukan. Hari ini Wayne Couzens dibawa ke pengadilan untuk diadili. Dalam persidangan tertutup, Wayne Couzens, seorang petugas polisi bersenjata dari Kepolisian Metropolitan, mengaku bersalah atas pembunuhan Sarah Everard pada 3 Maret 2021. Sidang vonis Wayne Couzens dimulai di Old Bailey pada 29 September 2021, di mana pengacaranya meminta untuk dipertimbangkan hukuman bagi Wayne Couzens agar memungkinkan memenuhi pembebasan bersyarat untuk dibebaskan saat usianya 80 tahun. Tetapi keesokan harinya, pada 30 September 2021, Wayne Couzens dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan tidak akan pernah dibebaskan. The judge told Wayne Couzens that he would never leave prison. He said Couzens had irretrievably damaged the lives of Sarah Everard's family and friends. To hear him sentenced to a whole life order made me realise that there was nothing else in our investigation that we could have done for Sarah's family. Sementara keluarga Sarah yang sangat tertutup dikabarkan bahwa mereka mengalami masa trauma yang begitu hebat atas kehilangan orang yang sangat dicintainya. Tetapi mereka kini merasa lega
karena Wayne Couzens telah berada di penjara untuk seumur hidupnya. Walaupun itu tidak bisa mengembalikan Sarah Everard ke pelukan keluarganya. Komisaris Kepolisian Metropolitan tampak sangat terguncang setelah mendengar pengakuan sang polisi yang tega melakukan kejahatan kejam ini. All of us in the Met are sickened, angered and devastated by this man's crime. And everyone in policing feels betrayed. And he became, I think, one of the most significant cops that killed in history. And the reason for that is because of all the planning that went into it. We know that he'd started his preparation weeks earlier. There's allegations of indecent exposure, allegations of assault, but those matters are still ongoing and subject of criminal proceedings. But he was never disciplined for any of those matters at any point. Ya, dan ternyata polisi Metro ini terjerat banyak kasus asusila sejak tahun 2015. Detektif Kepala Inspektur Catherine Goodwin dan tim detektif menemukan 17 kasus pelecehan yang terkait dengan Wayne Couzens. Walau Wayne Couzens terjerat banyak kasus, tetapi pihak kepolisian tidak pernah menindaklanjutinya. Ia tetap bertugas sebagai polisi, sehingga ia tetap masih leluasa menggunakan penyalahgunaan kekuasaannya sebagai polisi untuk melakukan perbuatan asusilanya. Sampai suatu saat, eskalasi perbuatan terkutuknya itu ia lampiaskan pada Sarah Everard. His key motivation, I believe, was sexual. And that's why you see that escalation over time of exposing himself, which got progressively worse by the sounds of it in terms of the severity of how he did it. And I therefore think that what he did to Sarah was motivated by sex. Terkait kasus Wayne Couzens yang membuat masyarakat dan khususnya para perempuan yang kini merasa tidak aman dan tidak percaya lagi pada kepolisian, hari ini Kepolisian Metro mengumumkan panduan bagi masyarakat sebagai upaya untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat pada kepolisian. And today, the Met Police issued guidance for anyone feeling unsafe with a lone officer. Anyone who feels in danger after being approached by an officer or shouts to a passerby. They should ask to speak to the control room on the police radio, and if still concerned, just run. Dengan adanya kasus Wayne Couzens yang telah divonis seumur hidup dan menjadi berita nasional yang menggemparkan, kini pintu gerbang menuju keadilan telah terbuka bagi para wanita lainnya yang pernah diperlakukan tak beradab oleh polisi Metro di unit yang sama dengan Wayne Couzens. Mereka semua tergerak untuk melaporkannya. I think that it was when she was saying about Wayne Couzens, the use of power that he used, I just knew that I had to report him. PC David Carrick, a 46-year-old serving police officer with the Metropolitan Police, was arrested after he was accused of raping a woman last year. Dan hampir setiap minggu ada wanita yang melapor tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas polisi Metropolitan. There were women virtually every week coming forward to complain about power by Metropolitan Police officers, and the floodgates really opened. A former Metropolitan Police counter-terrorism detective has been jailed for 3 years for secretly filming models during fake photo shoots. 2 Metropolitan Police officers have pleaded guilty to taking and sharing photographs of the bodies of 2 sisters, Bieber Henry and Nicole Smallman, who were found stabbed to death in a park in London. Racist, sexist and homophobic text messages sent by officers in Charing Cross, including one male officer telling a female colleague, I would happily rape you. Dari kelalaian kepolisian Metropolitan yang kehilangan banyak kesempatan untuk menghentikan anggota kepolisiannya sendiri, Wayne Couzens, kepolisian Metro juga berjanji akan segera melakukan tindakan tegas jika mereka menemukan para polisi predator. Now, the Crown Prosecution Service has authorised police to charge a Metropolitan Police officer who's already accused of rape,
with further sexual offences. A South Wales police officer who blackmailed and threatened underage girls to send him explicit photos of themselves on Snapchat has been jailed for life. Dengan banyaknya kasus para polisi predator di Kepolisian Metropolitan, membuat Komisaris Polisi Metropolitan mengundurkan diri dari jabatannya. He has left me no choice but to step aside. I say this with deep sadness and regret. Sementara kasus pelaporan perbuatan tidak senonoh Wayne Couzens pada wanita dimulai pada tahun 2015 saat ia bekerja di Kepolisian Kent. Seharusnya kepolisian mendiskualifikasinya, namun ternyata karirnya malah dipercepat. Pada bulan September 2018, Wayne dipindahkan dari Kepolisian Kent ke Kepolisian Metro. Ini menjadi panen kritikan tajam pada kepolisian yang lalai melewatkan proses pemeriksaan. The Metropolitan Police have faced many difficult times and much criticism, but this must be their darkest day, their own officer pleading guilty to murder. And how did he become an officer when he'd faced allegations in 2015? Dan lebih parahnya lagi, Wayne bergabung dengan klub polisi-polisi nakal di Kepolisian Metro, di mana mereka menjadi diri mereka sendiri dan berbagi hal dan pesan kotor di grup WhatsApp tersebut yang sebagian besar berkelakar dan merendahkan wanita. Dan dari sini, perilaku yang menyimpang Wayne semakin meningkat. Ia semakin tergerak, ingin melakukan dan mendapatkan sensasi sensualitas yang lebih besar, di mana ia akhirnya mendapatkan kesempatan itu saat ia menemukan Sarah yang tengah berjalan sendirian di Jalan Pointers. I would say that he would be classified as having antisocial personality disorder or psychopathy, because he certainly shows the traits of that kind of way of functioning. The very nature of being a psychopath is that you are glib, you're charming, you're superficial, you can groom people, and all of the qualities that we see he has. So he used those qualities to his advantage. Setahun setelah kematian Sarah, Kepolisian Metropolitan mengumumkan bahwa mereka mendakwa Wayne Couzens dengan 6 tuduhan perbuatan tidak senonoh yang dilakukannya pada tahun 2015 hingga 2021. You were pulling up to these windows with your exposed. No comment. Ia dihukum 19 bulan hanya untuk 3 tuduhan. Kemudian pada bulan Februari 2023, Wayne Couzens yang telah berada di jeruji besi kembali diadili di pengadilan dan ia dinyatakan bersalah terhadap 3 tuntutan terkait perbuatan asusila yang telah dilakukannya pada tahun 2020 dan pada tahun 2021. I think Couzens will experience deep regret, but only for the fact that he was caught, for nothing else. And I do believe he would have gone on to do it again. A serving Metropolitan Police officer and his former colleague have been found guilty of sharing grossly offensive, misogynistic and messages in a WhatsApp group with Wayne Couzens. This was a brutal murder that affected us all. Sarah Everard's tragic death sparked a national debate about women's safety and shook our trust in British policing. Something I think will take a long time to repair. How many are there that you know are going through the justice system? Most weeks there's 2 or 3 officers going to court for criminal cases, which tends to be a mix of sort of dishonesty, violence, and sort of violence against women and girls type offences, domestic abuse offences, etc. Rupanya perbuatan-perbuatan tidak terpuji polisi dalam penyalahgunaan kekuasaannya telah menjadi budaya di Kepolisian Metropolitan. Dan kini, kepolisian benar-benar harus berjuang keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silakan berbagi pendapatnya secara bijak ke dalam kolom komentar. Dan berikut referensi dalam kisah nyata K Channel kali ini. Serta nantikan kisah nyata yang berbeda selanjutnya.
hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year